Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Selamat datang di video perkuliahan kita perbandingan mazhab kalam pada pertemuan ketiga bersama saya biiznillah. Saya akan mendampingi saudara sekalian dalam mata kuliah ini hingga akhir perkuliahan. Kali ini kita sampai pada pertemuan ketiga dengan judul pembahasan mazhab-mazhab teologi kalam klasik bagian 1 yang akan membahas tentang latar belakang kemunculan mazhab-mazhab awal ini diantaranya Khawarij dan Murji'ah. Baik, saya akan menyajikan slide presentasi agar video ini dapat mudah untuk difahami. Baik, sebelumnya kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi terjadinya perpecahan mazhab dalam tubuh kaum muslimin atau terpecahnya pandangan kaum muslimin secara teologis pada masa awal. Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin menghadapi gejolak sosial dan gejolak intelektual atau terjadinya friksi secara politik dan secara teologis di antara kaum muslimin. Nah, perdebatan atau friksi ini menyebabkan munculnya variasi pandangan dalam masalah tauhid, takdir, dan semacamnya. Kemudian menjadi lebih kompleks dan membentuk divisi sosial yang lebih tajam di antara kaum muslimin pada masa awal. Ayatullah Ja'far Subhani menjelaskan bahwa perdebatan teologis awal pada masa awal pasca wafat Nabi berpusat pada permasalahan tentang takdir, tentang tauhid, tentang qada, tentang qadar, dan apa saja yang semacamnya. Nah, bersama dengan itu, ya, terjadi pula konflik politik yang berkembang dari zaman ke zaman. Pasca peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, terjadi friksi yang tidak terlalu kental. Masih terjadi kerjasama antar kaum muslimin dalam era awal perpecahan ini. Namun, perpecahan-perpecahan awal ini berkulminasi akhirnya pada era selanjutnya, terutama pada peristiwa pasca terbunuhnya Utsman. Terbunuhnya Utsman bin Affan memberikan jalan bagi Imam Ali bin Abi Thalib untuk tampil sebagai khalifah pada waktu itu. Namun, posisi dan cara pandang politik Imam Ali bin Abi Thalib ini bukanlah posisi atau pandangan atau pola pimpinan yang dikehendaki oleh seluruh kaum muslimin pada masa itu. Dikarenakan memang adanya perbedaan teologis sejak awal, terutama dalam pandangan imamah antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasca terbunuhnya Utsman terjadi beberapa peperangan yang menyebabkan goncangan di tubuh kaum muslimin, bukan hanya goncangan sosial, tapi juga goncangan akidah, di mana para tabi'in pada waktu itu terpecah dalam mengikuti kelompok-kelompok yang berpusat pada para sahabat, terutama para sahabat-sahabat besar. Yang tentunya para sahabat ini mengemukakan pandangan-pandangannya sendiri terkait akidah kaum muslimin. Hingga akhirnya konflik itu memuncak dan terjadilah perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika perang Siffin terjadilah proses atau peristiwa yang disebut dengan peristiwa tahkim. Dan dari sinilah kelompok-kelompok kaum muslimin terpecah dan bermetamorfosis menjadi aliran teologi. Selanjutnya, pasca friksi awal dan friksi di era
pertengahan ini terjadi pula interaksi budaya sehingga ilmu kalam menjadi disiplin rasional untuk mempertahankan akidah kaum muslimin dari penyimpangan dan serangan pemikiran luar. Dan ini dilakukan oleh seluruh firqah atau seluruh mazhab pada waktu itu. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang asal-usul khawarij, ajaran dan pengaruhnya. Pasca peristiwa tahkim, terjadi friksi yang kuat di dalam uh, pasukan Imam Ali bin Abi Thalib. Dikarenakan ada beberapa kelompok yang menganggap proses tahkim atau arbitrase adalah peristiwa yang atau keputusan yang menyalahi syariat. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok Khawarij. Dari friksi inilah muncul pandangan teologis terkait mengenai posisi seseorang uh, di hadapan uh, di hadapan imannya, ya, ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan, apakah dia akan menerima pandangan-pandangan ilahi atau menerima pandangannya sendiri. Hanya saja, ya, dalam kelompok-kelompok kaum muslimin ini muncul barisan atau sosok-sosok atau figur-figur yang meyakini cara pandang ini secara ekstrim. Yakni mereka menganggap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang di dalam hal ini melakukan tahkim atau arbitrase sebagai kelompok yang melanggar syariat Allah. Itulah kemudian dari pandangan mereka ini, mereka menganggap bahwa kelompok yang tidak sependapat dengan mereka adalah kafir. Sehingga mereka mengeluarkan diri mereka dari kelompok yang mereka anggap kafir ini. Itulah kenapa mereka dianggap khawarij. Ya, khususnya adalah keluar dari kelompok barisan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam pembahasan Milal wa Nihal, Ayatul Ja'far Subhani menjelaskan siapakah atau apakah kelompok ini. Dia mengatakan li khawariji alqabu adidat alqabu adidati faman alqabihim famin alqabihim li khawarij li khurujihim ala Ali bin Abi Thalib wal muhakkimat li kauni syi'arihim la hukma ilallah wal khawarij wal haruriyah linuzulihim bi harura fi awal amrihim as-surah liqaulihim sarayna anfusana fi ta'atillah ay bina'ha bi'naha bil jannah al-mariqa li'annahum maruqu min din min maruqu man maruqu min din kama yamruqu sahmu min ramiyat. Beliau mengatakan bahwa Khawarij adalah gelar yang disematkan pada kelompok ini karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin. Mereka ini digelari sebagai muhakimat karena jargon mereka adalah hukma ilallah, al-harurah karena mereka muncul di harurah, al-marikin yang tercerabut karena mereka dianggap keluar dari agama sebagaimana anak panah lepas dari busurnya, sebagaimana juga merujuk pada sabda Nabi. Nah, mereka ini menolak tahkim pada 37 Hijriah antara Ali dan Muawiyah, menolak putusan arbitrase dan menyebut Ali sebagai kafir. Al-Baghdadi mencatat bahwa Khawarij terpecah menjadi sekitar 21 sekte. Di antaranya yang terkenal adalah Az-Zariqah, An-Najdat, As-Sufriyah, dan Al-Ibadiyah. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian bermetamorfosis menjadi kelompok yang lebih mapan. Salah satunya adalah kelompok Ibadiyah di Oman pada saat ini. Nah, apa pandangan teologis Khawarij? Pada masa awal, firqah-firqah ini tidak memiliki pandangan yang terstruktur. Pandangan mereka hanya terkait dengan tentang apa yang menjadi pembahasan atau yang menjadi dasar konflik mereka dengan kaum muslimin lainnya pada waktu itu. Ajaran pokok Khawarij ini diantaranya adalah bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Mereka menolak tahkim karena dianggap
eh, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian eh, takfiru Utsman wa Ali wa Muawiyah wa Talha wa Zubair wa man sara ala darbihim wa ridha bi'amali Utsman wa tahkim Ali ala hadhihi al-usul nasa nasa nasau ila ahdi Ibn Zubair, ya, dengan pandangan inilah mereka membangun teologi mereka. Kemudian pengaruh ini meluas dan menjadi cikal bakal kelompok Ibadiyah di Oman. Nah, kelompok Ibadiyah ini adalah kelompok yang lebih moderat, yang berkembang hingga saat ini dan menjadi salah satu mazhab, ya, yang memiliki ciri khas dan pandangannya sendiri. Mazhab ini meluas dan memiliki pengaruh di Oman pada saat ini. Ajaran pokoknya adalah mereka eh, sama sebagai pandangan Khawarij pada masa lalu. Mereka menolak konsep tahkim dan menolak bahwa imamah itu harus berasal dari suku Quraisy. Nah, Ayatullah Jabar Subhani mengatakan, Inna katibal ibadiyatil yawma wa amsi خروج بهذه النتيجة أنه لا فرق بينهم وبين جمع فروق المسلمين إلا في أمرين: تقطعة التحكيم نفي لزوم القريسية في الإمام، وأما سائر الأصول التي يعتقدون بها فهو يلتقون فيها مع بعض الفروق الإسلامية. مثال: يلتقون في القول بعدم زيادة صفاته على ذاته وامتناع رؤية الله سبحانه في الآخرة وتنزيه سبحانه عن وسمة التسبيح بتأويل صفات الخبرية تأويلا تؤيده قواعد الآداب والمحاورات وحدوث القرآن. Yang mereka menolak, mereka pandangannya itu uh, secara tidak langsung memiliki kesamaan dengan pandangan kaum muslimin pada masa kini, terutama pada konsep tanzih Allah Subhanahu wa taala, yang menolak penyerupaan terhadap makhluk, kemudian menolak posisi sifat yang ziyadah terhadap zat, atau menganggap bahwa zat dan sifat itu adalah identik, kemudian menganggap bahwa Al-Quran adalah bersifat kudus, kemudian penolakan terhadap ru'yatillah di akhirat. Nah, ini hampir sama dengan beberapa pandangan mazhab-mazhab kalam yang lain, walaupun ada irisan dan perbedaan. Namun konsep yang mereka yakini adalah sejak awal mereka menolak imamah harus berasal dari Quraisy. Selebihnya ada persamaan dengan mazhab-mazhab kalam yang lain yang dalam bentuk irisan. Maksudnya tidak sama penuh dengan ahlu sunnah, tidak sama penuh dengan syiah imamiyah, tidak sama penuh dengan Mu'tazilah, dan tidak sama penuh dengan kelompok-kelompok yang lain. Artinya pandangan mereka ada pada pandangan kelompok kalam yang lain. Inilah transformasi dari kelompok Khawarij. Nah, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap transformasi Khawarij di masa kini? Kita bisa merujuk pada Risalah Aman yang mengakui bahwa Ibadiyah adalah salah satu dari 8 mazhab, ya, yang diakui sebagai ahli kiblat atau kaum muslimin. Nah, pada masa kini, ya, terjadi interaksi budaya, agama, politik, sosial antara eh, para para pemeluk Ibadiyah, khususnya yang diwakili oleh Kerajaan Oman, dengan kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain. Artinya pandangan mereka ini tidak berselisih jauh dengan pandangan kaum muslimin yang lain. Mereka memiliki utul dan memiliki furuk dalam perkara agama, sehingga digolongkan sebagai kaum muslimin. Selanjutnya adalah munculnya Murji'ah. Nah, pada waktu munculnya kelompok Khawarij ini,
terjadi retakan yang cukup memberikan dampak pada masyarakat kaum muslimin. Retakan ini tentunya menimbulkan gejolak sosial. Bisa saja dampak ini menjadi lebih ekstrim atau menjadi lebih tidak terkendali. Dan faktanya, ya, kemunculan khawarij ini memberikan dampak yang tidak terkendali di kalangan kaum muslimin. Ada banyak riwayat yang menceritakan bahwa pandangan mereka yang ekstrim itu memberikan menimbulkan bentrokan-bentrokan skala kecil dan skala besar. Salah satunya adalah dalam bentrokan skala besar perang Nahrawan. Kemudian dalam bentrokan skala kecil adalah pembunuhan-pembunuhan yang terjadi secara tidak terkendali karena pandangan teologis ini yang menganggap bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Ya. Nah, kemudian eh, respon yang muncul di kalangan kaum muslimin awal terhadap kelompok ini adalah eh, munculnya pandangan ya, murjiah. Ya. Kalangan murjiah ini menganggap bahwa eh, interpretasi kaum khawarij terhadap status iman adalah pandangan yang ekstrim, yang menyalahi struktur dasar akidah Islam, yang menyalahi tabiat dasar pandangan Islam terhadap pelaku dosa besar. Karenanya kaum Murji'ah menganggap pandangan Khawarij ini menyimpang dari jalan Islam, sehingga mereka menganggap bahwa eh, pandangan yang selaras dengan pandangan Islam adalah menangguhkan ya, penilaian kita terhadap status iman seseorang. Nah, kalau kita jeli sedikit, inilah dasar ya, dasar asal muasal pandangan bahwa iman itu adalah pernyataan eh, konfirmasi batin kita, kemudian pernyataan lisan. Inilah cikal bakal pandangan eh, apa sih iman dalam pandangan Islam. Kaum Murji'ah sendiri ini mengikuti tidak memiliki struktur teologis yang sistematis karena sebagaimana kita sebutkan di awal, firqah-firqah ini muncul untuk merespon gejolak yang ada pada waktu itu, baik secara sosial, politik maupun intelektual. Pada waktu itu orang-orang mudah sekali untuk mengkafirkan, mudah sekali untuk menganggap para pelaku dosa besar atau eh, pelaku tindakan yang dianggap tidak menggunakan hukum-hukum Allah sebagai keluar dari agama Allah, ya khususnya pada peristiwa tahkim. Nah, Murji'ah juga muncul karena itu, karena untuk merespon gejolak ekstrim ini. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Ya banyak sekali ya. Dan mungkin diklaim beberapa tabiin dan para sahabat berpandangan seperti ini. Eh, Anda bisa merujuk pada kitab kitab Milal wa Nihal Awal yang dikarang oleh Syarastani untuk untuk mengidentifikasi siapa tokoh-tokoh Murji'ah ini dari kalangan sahabat maupun kalangan para tabi'in. Eh, Doktrin pokok eh, dari Murji'ah ini adalah tentang iman dan posisi iman dan posisi kufur. Kemudian pandangan teologisnya mengenai apa sih iman itu, ya. Kemudian apa hubungan iman dengan amal, ya. Kemudian posisi pelaku dosa besar dan pengaruhnya terhadap pandangan teologi di kemudian hari, khususnya kalangan ahli sunnah. Oke. Doktrin pokok dari Murji'ah adalah bahwa iman adalah pembenaran dalam hati. Ya, Eh, ini dari Syekh Ja'far Subhani, dia mengutip ya dari banyak sumber eh, yang mengetengahkan posisi atau doktrin pokok Murji'ah mengenai iman dan kufur. Dia mengatakan la tajidu lil murji'ati ra'yan khassan fi abwabil ma'arif ma'arifi wal aqaidu sawiya babil iman wal kufur. فكلامهم
يدور حول هذين الموضوعين وأس نظرياتهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب أو تصديق أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. Beliau mengatakan bahwa iman adalah pembenaran hati dan ucapan, dan amal bukan. Nah, ada yang tertinggal di sini. Dan amal bukanlah bagian esensial dari iman. Ya. Jadi pandangan Murji'ah bahwa amal seseorang itu tidak menentukan bahwa posisi iman dan posisi iman dan Islam seseorang. Jadi nanti ada efeknya terhadap pandangan kalam mengenai wa'id dan wa'ad, ya, mengenai ancaman dan janji pada akidah Asy'ariyah. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita efek-efek pandangan Murji'ah ini terhadap pandangan kalam selanjutnya. Nah, pandangan teologisnya apa? Bahwa iman itu tidak uh, iman itu tidak bisa dikatakan bertambah atau berkurang, ya, karena mekanisme tasdik adalah hanya pada predikasi ada atau tidaknya, gitu ya. Sebagaimana tafsir dari perkara iman sebagai bentuk itikat lisan, begitu pula amal pada esensinya tidak pula bertambah dan berkurang. Nah, pandangan ini memang tidak diadopsi oleh Asy'ari, tapi diadopsi oleh kelompok Ahlussunnah yang lain, yakni kalangan Maturidiyah. Ya. Anda bisa membaca uh, yang ditulis oleh Taftazani mengenai pandangan mereka mengenai uh, apakah iman itu berkurang atau bertambah. Ini untuk menengahi pandangan tentang amal, posisi amal di hadapan iman seseorang. Kemudian posisi pelaku dosa besar. Apa posisi pelaku dosa besar di hadapan kaum Murji'ah? Sebagaimana definisi dari mazhab firqahnya sendiri, yakni irja, yakni menangguhkan. Nah, karena pelaku dosa besar ini adalah apa? Diidentifikasikan dari amalnya, maka itu tidak bisa menjadi ukuran bagi keluar atau murtadnya seseorang dari Islam, ya. Karena amal sebagaimana disampaikan tadi tidak ada hubungan esensial antara, ya, esensial antara iman dengan amal. Oke. Kemudian pengaruhnya ini yang saya sebutkan tadi, pengaruhnya terhadap cabang-cabang keyakinan lain, ya. Eh, kita tahu bersama bahwa kaum Murji'ah ini juga eh, keyakinan Murji'ah ini diyakini oleh sebagian tabi'in pada waktu itu, sehingga pandangan ini ditransmisikan, ya, kepada generasi selanjutnya, sehingga membentuk keyakinan awal mengenai posisi seseorang di hadapan imannya. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu, berefek pula tentang bagaimana kita memandang posisi Tuhan di hadapan amal seseorang. Inilah kenapa kalangan ahli sunnah itu meyakini eh, bahwa ancaman itu bisa tidak direalisasikan, tapi janji itu harus direalisasikan. Artinya eh, kita tidak bisa menghakimi pelaku dosa besar ataupun dosa kecil, apakah dia digolongkan sebagai orang murtad atau orang yang tidak beriman, karena karena pernyataan lisan itu sudah cukup, ya, sudah cukup, sehingga hubungannya dengan wa'ad, ya, janji Allah, ya, tentang keselamatan orang yang beriman itu lebih pasti ketimbang perbuatannya sendiri. Nah, inilah keyakinan Murji'ah. Oke. Kemudian, ya, dari pandangan Khawarij dan Murji'ah ini masih terjadi gejolak, ya, secara politik, sosial, dan kebudayaan pada waktu itu, sehingga melahirkan kelompok-kelompok eh, eh, yang menggunakan rasionalitas
menggunakan rasionalitas untuk memahami, ya, memahami diskursus yang berkembang pada masa itu. Pada masa Hasan al-Bisri, halakah-halakoh agama ya itu hidup di Masjid Basrah. Nah, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab sehingga beberapa kelompok atau beberapa murid dari Hasan al-Bisri tadi mulai berusaha memahami agama ini dengan penalaran. Salah satunya adalah Wasil bin Atha. Kisah Wasil bin Atha ini bisa Anda baca di uh, Milal Wanihal As-Sarastani, juga Milal Wanihalnya Ayatullah Ja'far Subhani. Uh, Beliau pada waktu itu uh, berusaha menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh Hasan al-Basri mengenai posisi pelaku dosa besar. Artinya pandangan Murji'ah pada waktu itu masih berpengaruh pada pandangan para agamawan, ya, terutama Hasan al-Basri, sehingga jawaban itu dianggap tidak memuaskan oleh beberapa murid Hasan al-Basri pada waktu itu. Sehingga diamnya Hasan al-Basri ya, terhadap pertanyaan itu memancing Muslimin atau untuk memberikan jawaban. Yang itu menjadi awal dari berpisahnya guru dan murid pada waktu itu. Hasan al-Basri Wasil bin Atha kemudian uh, membuka halaqah yang sama ya, di Masjid Basra dan diikuti oleh beberapa murid. Dari proses belajar mengajar itulah terbentuk sistematika akidah Mu'tazilah yang berurutan, dan mungkin firqah Mu'tazilah inilah firqah awal yang memiliki struktur usuluddin yang berurutan mulai dari tauhid sampai pada al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Maksudnya mereka memiliki risalah-risalah atau diskusi-diskusi yang membahas uh, struktur tubuh usuluddin ini secara terstruktur, mulai dari ketuhanan, kemudian perbuatan perbuatan ilahi, kemudian posisi iman seseorang, kemudian kewajiban seseorang setelah beriman. Nah, usul Ruddin mereka ini disebut dengan usulul khamsah atau lima usuluddin. Yang pertama adalah tauhid yang menegaskan keesaan Allah secara mutlak, dan ada pandangan yang unik dari Mu'tazilah karena ya mungkin respon terhadap keyakinan Murji'ah yang meyakini adanya ziyadat antara zat dan sifat. Mu'tazilah memiliki pandangan yang berbeda bahwa mereka meyakini nafius sifat, ya, menafikan sifat-sifat Allah untuk menegaskan ya tanzih, ya, untuk menghindari tasybih, yang menegaskan tanzih. Kemudian al-adl, keadaan ilahi dan kebebasan manusia. Mu'tazilah meyakini adanya kebebasan manusia untuk melakukan tindakan. Ini hampir sama juga mungkin dengan pandangan akidah yang lain. Eh, namun perlu untuk memahami pandangan Mu'tazilah ini secara terperinci tentang apa yang dimaksud kebebasan manusia di hadapan Tuhan dalam perkara uh, al-adl ini, ya. Kemudian wa'ad wal wa'id, ya, janji dan ancaman Allah bersifat pasti. Ini juga berurutan karena manusia dianggap bebas, ya, punya kebebasan sehingga bertanggung jawab dengan seluruh perbuatannya, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu mempengaruhi ya posisinya di hadapan Allah, ya. Artinya ya setiap perbuatan itu mendapatkan efeknya, ya. Ancaman Allah terhadap perbuatan manusia itu pasti terjadi. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu terjadi berdasarkan kehendak bebas manusia itu sendiri. Begitupun janji dari Allah. Kemudian al-manzilah baina manzilatain. Ini pelaku dosa besar itu posisinya tidak mukmin dan tidak kafir. Ini uh, ini berdasarkan uh, urutan tadi, urutan
pandangan tadi, yakni keadilan ilahi dan kebebasan manusia, bahwa seorang pelaku dosa besar itu eh, terikat dengan perbuatannya, tapi secara batin dia terikat dengan imannya, sehingga kita tidak bisa dikatakan sebagai mukmin ataupun sebagai kafir. Kemudian al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, kewajiban moral dan sosial untuk mencegah, untuk menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, mungkin inilah ya poin terakhir dari usuluddin mereka yang membuat kelompok Mu'tazilah ini cukup agresif pada masa itu. Maksudnya tidak secara apa, tidak dalam bentuknya sporadik, tapi lebih strategis. Agresivitasnya cukup strategis karena uh, Mu'tazilah ini sempat berkuasa pada Khalifah Bani Abbasiyah uh, yang memberikan dampak yang cukup signifikan uh, pada struktur sosial, ya, pandangan masyarakat pada masa itu terhadap akidah Islam itu sendiri. Artinya terjadi friksi sosial yang cukup tajam, perdebatan yang cukup tajam juga di antara agamawan pada waktu itu. Nah, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar inilah yang mendorong kaum kalangan Mu'tazilah untuk yang menganggap ya pandangannya ini wajib untuk disampaikan karena pandangan inilah pandangan yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, pandangan Mu'tazilah ini masih berpengaruh juga pada era-era selanjutnya secara manhaj ya, secara metodologi yang menekankan pentingnya penggunaan akal terhadap nas ya. Dan ini juga mungkin ya yang uh, variasi yang begitu beragam pada pandangan kalam berikutnya, terutama yang pandangan kalam yang terstruktur ya, yang memiliki usuluddin yang jelas dan furu'uddin yang jelas seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalangan Asy'ariyah mengadopsi pandangan bahwa rasionalitas bisa diterapkan untuk memahami nas, walaupun nas lebih utama. Kaum Maturidiyah menganggap bahwa akal bisa memahami kebenaran, sehingga pandangan Mu'tazilah terhadap rasionalitas ini diadopsi oleh pandangan-pandangan kalam selanjutnya. Nah, eh, dari latar belakang inilah, ya, dari latar belakang sejarah tadi, konflik intelektual, konflik politik, friksi sosial, muncul, kemudian peperangan, muncul firqah awal Khawarij yang direspon oleh kalangan Murji'ah yang berusaha bersifat moderat, kemudian disusul oleh lahirnya Mu'tazilah. Inilah awal ya keberagaman atau variasi dari pandangan kalam komunitas kaum muslimin terhadap akidahnya sendiri. Nah, hanya saja perlu kita ketahui bahwa firqah-firqah awal ini bukan penyebab utama. Ini hanya pemicu, pemicu secara sosial dan secara diskursus. Pada masa awal sudah terjadi yang namanya eh, perpisahan, ya, pertentangan pandangan mengenai bagaimana seharusnya kita memahami agama. Ya. Perpisahan awal ini ditandai oleh kericuhan di Sakifah Bani Saidah yang berakhir secara uh, aklamasi, ya. Kemudian terjadi penurunan eskalasi, yang eskalasi itu akhirnya tetap mengalami kulminasi ketika terjadi huru hara, ya, huru hara di era Utsman yang akhirnya menyebabkan lahirnya firqah-firqah ini. Firqah-firqah ini adalah pemicu yang melahirkan friksi sosial di masyarakat dan memberikan pengaruh pada pandangan kalam selanjutnya. Oke, baik, sampai di sini. Semoga uh, kelas kali ini bisa difahami dengan baik
bisa memberikan motivasi kepada saudara sekalian untuk meneliti lebih dalam tentang latar belakang dan keberagaman dari mazhab-mazhab kalam dalam Islam. Sebagai kata kunci, ya, Anda semua bisa harus saudara sekalian bisa memahami, berusaha, maksudnya bisa eh, meriset kembali untuk memahami tentang posisi-posisi seorang mukmin, ya, seorang muslim di hadapan perbuatannya, di hadapan Tuhannya, dan di hadapan eh, penilaian nas, ya, penilaian nas, agar bisa memahami bagaimana Khawarij melihat, ya, seorang muslim, bagaimana kaum Murji'ah melihat seorang muslim, bagaimana Mu'tazilah melihat seorang muslim. Baik, terima kasih. Eh, di akhir presentasi ini ada kuis yang bisa Anda jawab. Kuis ini opsional, tapi jika Anda menjawabnya akan ada pengaruh pada penilaian akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.